Dimulai lagi berarti. Silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Ya, baik. Jadi tadi Bu saya sudah mengirimkan materi ke panitia, tapi cuman belum disampaikan ya, mungkin ke ya nanti kita lanjut aja. Baik, teman-teman semuanya, jadi saya ini salah satu pengajar di sekolah swasta Islam terpadu yang ber oleh 22 kelas. Kita memiliki 22 kelas dengan total peserta didik sekarang adalah 631. Nah, untuk itu kami harus mensiasati benar-benar ini agar pembelajaran yang sekarang berjalan itu bisa efektif. Jadi teman-teman semuanya, kalau dari sekolah kami, karena memang ini kemarin sharingnya adalah tentang sekolah saya ya, jadi ini saya sampaikan sebagai gambaran bahwa yang dilakukan di tempat saya kebijakannya adalah liburnya lebih awal. Jadi banyak di sekolah dasar negeri lainnya belum melaksanakan PJJ, kami sudah melaksanakan PJJ terlebih dahulu. Dan kita tahu ya bahwa pembelajaran jarak jauh ini awalnya kan kita memang juga pertama kaget, dan kemudian ini hal yang tidak biasa, dan kemudian kalau kita tidak menyiapkan diri untuk kemudian beradaptasi, salah satunya kesehatan mental kita sebagai seorang guru pun akan terganggu, karena pikir bagaimana menghadapi peserta didik, bagaimana nanti menghadapi orang tua, karena pembelajaran jarak jauh ini dari orang tua itu sangat penting sekali dalam mensukseskan jalannya pembelajaran. Kalau misalnya ya, karena saya sendiri mengajar di kelas 2, jadi kelas 2 itu memang peserta didik sangat bergantung sekali dengan orang tua. Di sini proses pendampingan orang tua itu harus terus dilaksanakan. Karena ketika orang tua ya, salah satu contohnya ketika orang tua bekerja hari belum melaksanakan tugasnya, nah ini kan akan di masa baru seperti itu. Jadi memang yang kami bangun adalah yang pertama adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi silaturahim secara virtual itu dilakukan oleh sekolah kami. Yang kedua, di sekolah kami juga tidak kemudian menekankan materi yang yang harus mencapai kompetensinya, tetapi kita memilih materi yang esensial disampaikan ke murid. Contohnya kalau karena saya mengajar materi pendidikan agama Islam, jadi beberapa materi yang memang bisa dikesampingkan terlebih dahulu akan dikesampingkan, dan kemudian materi yang disampaikan adalah materi yang pokok. Salah satu contohnya adalah karena saya guru PAI, jadi materi bacaan kelas seperti itu materi esensial memang kami sampaikan di masa pandemi ini, karena memang tidak bisa disamakan ketika masa sebelum pandemi, sesudah pandemi. Dan teman-teman semuanya, hal sekarang ini, apa yang kita hadapi sekarang ini seperti kita hadapi, mungkin orang tua juga merasa protes ya ketika anaknya kok diberikan tugas terus. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap guru. Karena apa? Karena ketika ada kejenuhan dalam diri anak, ketika mereka rasa kok pembelajarannya mungkin hanya diberikan tugas-tugas saja kayak itu bisa jadi akan menimbulkan kejenuhan. Maka di sini kami menggunakan media daring ini. Jadi metode daring yang kita gunakan itu salah satunya ada Zoom. Tetapi memang itu tidak kemudian semua kelas itu. Mungkin yang memang kelas itu representatif untuk menggunakan Zoom. Kemudian WA dan Telegram. Kalau WA ini memang paling banyak kami gunakan, salah satunya untuk evaluasi. Jadi evaluasi yang kita bikin melalui Google Form, kemudian kita share ke
orang tua seperti itu. Dan alhamdulillahnya karena background kondisi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah SDIT Ar-Rayhan itu memang agak secara materi memang terpenuhi ya, karena mereka dari menengah ke seperti itu. Dan mungkin kalaupun ada yang mereka yang bawah itu mungkin hanya beberapa, banyak seperti tidak mendominasi. Jadi memang masalah terkait dengan kemudian terkait dengan hal-hal mungkin secara materi untuk mendukung pembelajaran itu bisa disiapkan oleh orang tua seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ini kemarin selama masa, jadi kami ini mulai melakukan PJJ itu di tanggal 23 Maret. Jadi 23 Maret kami sudah melakukan PJJ, pelajaran jarak jauh. Nah, itu kemudian berjalan, kami memberikan materi pembelajaran. Jadi itu satu hari hanya satu materi. Jadi kita tidak campur dengan materi yang lain. Karena itu buat anak itu pusing ya, walaupun memang kami juga bisa membantu anaknya, tetapi kan kami ingin pembelajaran itu memang pada prosesnya, jadi lebih mementingkan proses daripada hasil. Karena bagi orang tua yang kemudian menghendaki anaknya itu memiliki hasil yang bagus, pasti akan dibantu menjawab atau pembelajarannya itu didominasi oleh orang tua. Harusnya nggak seperti itu. Jadi lebih menekankan bahwa orang tua itu membantu pada prosesnya seperti itu. Dan ketika itu sudah berjalan selama 2 bulan, kemudian kita memasuki di Ramadan. Bagus, ini hal yang perlu ya variasikan, bahwa di Ramadan itu kan memang harusnya anak masih masuk ya, tetapi memang kalau di kami itu jadi kita memberikan kegiatan. Barangkali hal yang kami berikan salah satunya adalah kita punya program irama, ibadah Ramadan di rumah saja. Salah satunya adalah kita guru agama itu kita membuat konten di YouTube, kemudian di-share di kelasnya masing-masing kayak gitu, dan kita ada mutabaahnya, kemudian menonton, kita bikin cerita yang menarik, dan setiap jelang berbuka itu kita di sana seperti itu. Itu secara online juga. Jadi nonton via YouTube gitu. Nah, itu untuk melepas kerinduan para peserta didik terhadap gurunya. Nah, kemudian yang kita lakukan juga, jadi yayasan kami membuat sebuah semacam namanya namanya tentang kegiatan pembelajaran yang berfokus pada penambahan keterampilan. Jadi akademik oriented, tetapi lebih kepada bagaimana meningkatkan karakter anak, bagaimana meningkatkan keterampilan anak. Nah, itu kita berikan luasa itu kepada orang tua dan kepada anak. Satu keluarga itu rancang proyek dikerjakan dalam waktu yang sudah kami tentu. Itu alhamdulillah berjalan, dan orang tua kemudian maupun video ke grup kelasnya masing-masing. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian teman-teman semuanya, salah satu program yang kita lakukan adalah setelah masa Ramadan itu kami punya program. Jadi itu juga sama frekuensinya dengan guru, orang tua. Sama, maka ini juga menimbulkan hal itu. Maka kami adakan semacam kegiatan kayak sekolah orang tua. Kami memang punya sekolah orang tua, tapi itu dikemas dalam bentuk syawalan keluarga Yayasan Ar-Rayhan yang melibatkan TPA sampai SMPIT. Nah, itu dilakukan untuk menyamakan
frame berpikirnya agak sama. Kemarin itu kami mengambil tema jaga kesehatan mental bagi anak masa pandemi, seperti agar orang tua itu mendampingi juga tidak kemudian apa ya, marah-marahnya, kemudian mungkin ini ya mood swing kayak gitu, moodnya naik turun kayak gitu karena anakku ki kepiye gitu. Nah itu salah satu yang kemudian kami lakukan. Nah setelah itu kami juga melakukan kegiatan khataman akbar yang melibatkan seluruh orang tua maupun peserta didik yang ada di sekolah kami. Jadi harapannya dari kegiatan itu akan muncul landasan spiritual yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena salah satu ciri bahwa kita sehat secara mental adalah kita memiliki basis spiritual yang lebih baik. Jadi kita harapannya setiap kelas kemarin itu yang kita lakukan adalah setiap kelas itu khatam dari juz 1 sampai juz 30 seperti itu, dan kita doa khatam bersama-sama di akhirnya. Itu yang kami lakukan. Kemudian PAT. Nah, PAT ini kita penilaian akhir tahun ini kita lakukan secara online. Jadi ada waktu yang ditentukan oleh panitia, anak-anak mengerjakan soal di Google Form, dan untuk hasilnya sendiri kemarin itu juga dilakukan secara online melalui yang itu guru-gurunya membuat evaluasi pembelajarannya itu dalam format PDF, kemudian di-share dan kemudian diberikan pembukaan yang kita koneksikan dengan YouTube seperti itu. Kalau itu kan di sekolah kami, di sini teman-teman semuanya juga banyak dari kalangan guru ya, seperti itu semuanya. Mungkin nanti kita bisa share hasil yang kita diskusikan memang kita terapkan bersama seperti itu. Itu kemudian model e-learning yang kemudian kita pakai adalah daring penuh, dan kemudian kita juga pakai blended. Jadi kita mengambil sisi baik dari kemudian ambil sisi baiknya dari online seperti itu. Mungkin itu dulu ya sebagai awalan, karena sebenarnya sudah ada PPT yang saya bikin teman-teman, cuma ini belum ter-share ya, nggak tahu nih. Begitu? Atau ada yang mungkin mau didiskusikan terlebih dahulu? Oh iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Materinya udah ini ya, udah panitia share di grup peserta sebenarnya, yang peserta bisa baca materinya gitu kan, biar nanti kalau misalkan mau ada yang mau didiskusikan, ditanya jawab nanti ya. Ya, okay. Kalau ada yang mau disampaikan, Dek Hani mungkin bisa membantu seperti itu. Ya nanti ini kita lanjut ke maksudnya ada pertanyaan peserta mungkin bisa disampaikan ke saya gitu ya. Oh iya siap. Ini sebenarnya ada Bu di chat ini tadi salah satunya itu dari Bapak Randy Armada. Bagaimana sih mensiasati kalau misalkan dalam proses belajar mengajar itu sarana dan prasarana? Nah, kira-kira bisa Bu? Gimana? Sarana dan prasarana ya? Iya, minim sarana dan prasarana. Gimana sih kita bisa mensiasati? Ya, jadi teman-temannya memang ini ya, jadi sarana dan prasarana kita itu memang belum merata ya. Termasuk akses kita terhadap internet itu juga tidak semuanya. Di Indonesia sendiri mungkin juga daerah yang terpencil, kemudian yang tertinggal itu juga memang kesulitan dari sisi mengakses dari internet untuk kemudian bisa pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Cuman kalau kemarin dari beberapa diskusi yang kemudian kami ikuti seperti itu, memang salah satu hal yang mungkin perlu dibutuhkan oleh seorang anak
dengan orang tuanya itu kan adalah kuota ya, salah satunya kuota, kemudian HP ya. Tetapi mungkin saya pikir hampir semua orang tua itu punya HP seperti itu. Paling satu, karena ini ada kasusnya seperti itu di sekolah negeri, orang tuanya ada yang nggak punya HP seperti itu, sampai sekolah ya sudah, yang penting sekarang kamu itu belajar aja di rumah kayak gitu, karena dia tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara jarak jauh seperti itu. Dan kepala sekolah pun juga mungkin tidak bisa kemudian untuk melakukan banyak intervensi ya. Nah, di sini dari Disikora sendiri kemarin juga beberapa diskusi seperti itu sudah disampaikan, kalau misalnya kemarin kayak dana dari pemerintah, dana BOS untuk pembiayaan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Nah, itu salah satu yang bisa dibantu oleh pemerintah seperti itu. Jadi untuk biaya diberikan misalnya untuk pembelian pulsa, untuk membeli kuota seperti itu. Karena memang di sekolah, salah satu sekolah swasta juga memberikan memberikan biaya untuk pembelian kuota seperti itu. Begitu, Dian? Halo. Terima kasih, Umi. Mungkin ada teman Bapak Ibu lain yang mau bertanya atau mungkin diskusi. Silahkan bisa menyampaikan. Ya, silahkan. Ini karena saya kok tidak bisa melihat semuanya ya, hanya beberapa yang bisa dilihat seperti itu. Mungkin boleh ya, mic-nya dihidupkan kalau mau menyampaikan sesuatu, kita diskusi bersama. Iya, silakan. Jadi teman-teman semuanya, ya sambil mungkin menunggu Bapak Ibu semuanya menyampaikan apa, mungkin ada yang bisa kita tukar malam hari ini seperti itu. Tetapi salah satu poin dari tujuan pendidikan nasional kita itu kan sudah jelas ya, bahwa membantu untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian cerdas, sehat, cakap, berilmu, dan kemudian mereka menjadi manusia yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini ada poin bahwa di sini ada upaya untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau belajar, yang namanya belajar itu memang interaksi yang dilakukan antara guru dengan murid itu diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi dari si murid. Jadi jangan sampai guru itu hanya sekedar transfer of knowledge atau mentransfer informasi atau pengetahuan saja tanpa kemudian memikirkan bahwa di sana itu harus ada proses-proses untuk pengembangan potensinya peserta didik seperti itu. Jadi memang ini lebih banyak nanti bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita terapkan untuk kemudian memicu peserta didik itu aktif dalam belajar. Jadi bukan lagi teacher center, tetapi PJJ ini lebih banyak untuk mengaktifkan dari sisi peserta didiknya, kemandirian peserta didiknya, dan sebagainya seperti itu. Halo? Ada yang mungkin mau menyampaikan? Yang penting ini ya Bu, yang penting tetap ada komunikasi dua arah gitu ya Bu ya? Iya, jelas kalau itu jelas. Jadi komunikasi yang dibangun ini, jadi di masa pandemi seperti ini memang miskomunikasi itu akan terbuka lebar ya. Kalau misalnya kita para guru itu tidak menjalin komunikasi secara baik dengan orang tua seperti itu, karena memang berbagai hal yang harus kita lakukan memang ada hubungannya dengan orang tua kayak gitu, karena memang anak pegang HP atau anak pegang laptop itu juga tentu dia tidak bisa sendirian, harus ada orang tua yang kemudian mendampingi. Orang tua itu juga berperan sebagai perencana, kemudian fasilitator, kemudian motivator, kemudian evaluator. Salah satu contohnya bahwa di kami itu ada pembelajaran Al-Quran. Salah satu kelas di kelas paralel kami yang kami namakan sebagai kelas takhosus itu, anaknya memiliki di kelas itu
dia memiliki target selama belajar di SD 6 tahun itu hafal 6 juz. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini orang tua sangat-sangat mendukung, setiap pagi mengirimkan video anaknya untuk kemudian setor hafalan. Dan di masa pandemi ini yang mungkin tidak efektif bagi orang lain, mereka bisa hafal 1 juz. Jadi hafal 1 juz dimulai dari tahun ajaran baru sampai di masa pandemi ini. Ini adalah kerja keras antara orang tua dengan guru. Kalau misalnya tidak, maka wah anak itu tidak akan setoran, anak itu tidak akan mengaji. Nah ini adalah menjadi kunci. Maka orang tua itu adalah kunci penting kayak gitu. Ketika nanti anaknya bad mood, kok belajar terus, kayak padahal juga waktu belajarnya itu hanya sebentar, tapi mainnya kan lama. Tapi mereka itu berpikir, wah kok belajar lagi seperti itu. Nah ini memang komunikasi yang dibangun itu dua arah, kemudian semakin mengeratkan antara orang tua dengan tentunya dengan guru ya, guru dengan orang tua itu harus erat sekali, seperti itu. Gitu. Ya, sebelumnya untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman bisa silakan menghidupkan mikrofonnya. Jadi kalau misalkan mau tanya langsung tanya aja. Iya. Silakan boleh ya menghidupkan. Saya yang mau menyampaikan, mungkin teman-teman semuanya kita sharing. Saya juga bisa belajar dari teman-teman semuanya. Ya silakan teman-teman yang mau kita di sini diskusi bareng-bareng ya, yang mau menambahkan diskusi sama Bu Uni bisa langsung dikatain aja. Ya, monggo. Selamat malam. Ya. Menambahkan atau menanggapi silakan. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas sudah menyampaikan ya. Memang jadi di kalangan para guru ya, memang tidak semua guru itu juga memiliki frame berpikir yang sama terkait menghadapi
pandemi ini dalam proses pembelajarannya. Jadi saya contohkan seperti ini. Selama masa pandemi ini banyak sekali webinar terkait pendidikan, bagaimana mengelola pendidikan di masa pandemi. Tetapi kalau kita lihat berapa persentase guru yang mengikuti, berapa persentase guru, nah menjadi bukti bahwa mental untuk kemudian menyamakan frame kita juga yang perlu dibangun di kalangan guru. Ini jadi ya ini memang menjadi hal yang tersendiri yang kemudian ya harus diselesaikan seperti itu. Tetapi ini lebih pada mentalitas dari guru itu sendiri seperti itu. Kalau saya lihat di tempat kami sendiri ketika ada undangan ya untuk kemudian mengikuti webinar bagaimana pembelajaran jarak jauh itu memang responnya sangat memberikan pembelajaran, tetapi ketika guru sendiri tidak mau belajar, maka tidak ada hal yang bisa ia berikan kepada peserta didiknya seperti itu ya. Jadi juga menjadi koreksi ya diskusi-diskusi pendidikan di masa pandemi seperti itu, Dek. Oh iya, terima kasih Bu Umi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan, boleh dihidupin mikrofonnya sekarang Bu, nggak usah diketik, nggak apa-apa supaya lebih enak diskusinya. Mungkin Dija ada yang kemudian Dija, boleh juga yang bertanya Dija mungkin ya. Ya Bu, ini ada yang beberapa yang bertanya. Ya. Ada yang disampaikan, Dek, boleh? Oh iya. Gimana? Ini Randy ya. Apakah ada pendekatan? Nanti Dek Hani bisa membacakan. Iya. Ini jadi dari Pak Randy. Gimana? Apakah ada pendekatan khusus yang kita lakukan kepada siswa tersebut atau ada yang orang tua merasa bodoh dan tidak mengeluh akan penerimaan penerapan anak-anaknya. Jadi ini sepertinya ini sinyal Bu Umi agak ini ya, ada gangguan. Oh ya, alhamdulillah udah join lagi. Halo? Iya, kadang juga seperti itu. Bagaimana, Dek? Mungkin bisa disampaikan lagi? Ya, intinya gini, Pak Randy ini tanya, kira-kira ada cara khusus nggak sih supaya anak-anak itu bisa senang gitu dalam mengikuti pembelajaran gitu. Soalnya kadang orang tua itu merasa bodoh gitu, anaknya mau gimana, kira-kira kiat-kiat yang bisa. Oke. Terima kasih ya. Insya Allah saya sudah menangkap walaupun di sini maaf ya kan ini di jalan transitif jadi saya memang harus suaranya rada bising seperti itu. Jadi dari Pak Randy menyampaikan bahwa bagaimana kita membuat pelajaran itu agar anak tidak jenuh karena memang juga ada orang tua yang nggak mau ambil pusing kayak gitu ya. Istilahnya cuek aja kayak gitu. Gitu ya, Dek ya. Nah, nah ini menjadi tantangan kita para guru ya untuk kemudian memperkaya literasi digital kita. Salah satunya adalah model-model pembelajaran menggunakan IT yang bisa kita manfaatkan. Kemarin itu ya ini memang bentuk tapi bentuk kita video kita upload, kemudian kita berikan games itu yang kita ambil dari quiz kita mungkin yang menarik mungkin dan ternyata ya itu dari dan alat tatap muka itu mungkin kita untuk ayo segera kayak gitu, tapi itu mereka kemudian dengan antusias mau mengerjakan, bahkan saudara-saudaranya dari yang belajar itu ingin ikut. Kemarin itu ada yang sampai izin, Bu Umi boleh nggak kalau mengerjakan 2 kali? Bu Umi boleh nggak kalau semisalnya adiknya mau ikut mengerjakan, ini kepengen nangis kayak gitu. Nah sebenarnya itulah yang kemudian harus kita bangun dalam diri guru itu sendiri. Memang ini
menjadi tantangan bagi guru, mau nggak kita belajar kayak gitu ya. Nek kita mau belajar, Allah sebenarnya banyak jalan untuk kita bisa memberikan akses pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik yang memang tidak membuat mereka itu seolah-olah kayak melihat teks yang tebal kayak gitu yang kemudian pusing kayak gitu kalau melihatnya kayak gitu ya. Nah ini adalah semacam usaha dari kita para guru ya yang bisa kita lakukan adalah terus semangat untuk belajar kayak gitu. Itu ya Pak. Semoga bisa menjadi satu wacana tersendiri kita untuk melakukan wawasan kita terkait dengan literasi digital. Ya, terima kasih. Mana deh, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, ini masih ada ini dari Ibu Yustika. Ini tanya Bumi, bagaimana cara mendidik seorang anak zaman milenial ini yang memiliki sikap produktif yang lebih tinggi dibandingkan kita sebagai orang tua yang kadang khawatir karena kita mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang dapat merusak moral karena pergaulan. Gitu Bu. Oh, belum diangkat, coba dilanjut deh. Jadi ini itu intinya gini, gimana sih cara mendidik seorang anak zaman milenial sekarang yang mereka itu produktifnya lebih tinggi dibandingkan kita, dibandingkan kekhawatiran kita di zaman sekarang itu banyak hal-hal baru yang bisa merusak karena pergaulan. Ya, oke. Ya, baik. Ini terkait dengan pendidikan, bagaimana memberikan pendidikan di anak yang mungkin milenial kayak gitu ya. Dan ini mungkin usia pelajar SMP atau SMA seperti itu ya, nggak di pendidikan sekolah dasar lagi seperti itu. Yang mungkin usia SMP ya, yang mereka sudah memiliki produktivitas yang mungkin jauh lebih tinggi daripada gurunya seperti itu. Nah, ini guru itu memang dia tidak hanya merancang pembelajaran saja, tidak hanya bertugas sebagai perancang pembelajaran saja, tetapi dia juga harus mampu menjadi fasilitator. Artinya di sini guru itu juga bisa menjadi tim kayak gitu buat peserta didiknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya peserta didik yang memang usia milenial itu kan biasanya lebih kreatif, kemudian kan suka hal-hal yang baru, tantangan yang lebih kayak gitu, dan mereka bosan dengan hal yang monoton yang sifatnya atau jadul-jadul kayak gitulah, itu memang tidak disukai oleh anak-anak milenial biasanya seperti itu. Nah ini menjadi tantangan kita mungkin yang mengajar di anak SMA ya, ini jadi salah satu yang dilakukan oleh rekan saya yang mengajar di sebuah sekolah SMP ya, mungkin ini hampir mendekati lah dengan usia SMA seperti itu, memang banyak sekali memberikan pembelajaran yang memang berbasis IT tetapi bersifat project kayak gitu, kayak semacam project based learning, pembelajaran yang berbasis project yang diberikan kepada anak. Jadi misalnya anak ditugasi untuk melakukan proyek apa yang bisa bermanfaat di masa pandemi ini. Terus kemudian dia juga melakukan diskusi bagaimana pandangan peserta didik terkait dengan kondisi ini. Terus kemudian solusi apa yang bisa diberikan. Nah, mereka usia milenial itu memang lebih banyak kita bisa ajak untuk berdiskusi. Jangan sampai teacher oriented ya, guru yang kemudian menjadi pusat, jangan. Tetapi kita bagaimana membuat peserta didik itulah yang kemudian menjadi pusatnya kayak gitu. Panggung itu adalah milik peserta didik yang memang usia-usia milenial kayak gitu. Gitu, Dek. Terima kasih Bumi, mungkin sudah terjawab belum untuk Bu Yustika? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Yustika, silakan bisa dinyalakan. Kita mungkin menyampaikan kita diskusi aja secara ringan gitu ya. Ya sudah, gitu Bu kata Bu Yustika. Ini ada lagi Bu dari Pak Randy juga. Ini bapaknya tanya bagaimana sih cara mengkondisikan keadaan guru yang masih gaptek tapi jadi saat ini. Jadi intinya gimana? Jadi bagaimana mengkondisikan keadaan guru yang masih gaptek teknologi gitu Bu dalam menyikapi situasi saat ini. Gitu Bu.
Oke, baik. Nah, baik, terima kasih Bapak. Kita diskusi terkait dengan bagaimana ketika kita menemukan guru-guru yang mungkin masih gagap terhadap teknologi. Mungkin ini memang usia-usia yang jauh di atas kita seperti itu ya. Mungkin usianya yang sudah 50 tahun, 55 tahun, 59 tahun seperti itu. Dan ini memang kita juga di sisi lain juga tidak bisa memaksakan, tetapi kita mungkin bisa untuk kemudian memberikan pemantik seperti itu, memberikan ruang untuk belajar bersama kayak gitu, bukan untuk menggurui, tetapi kita bersama-sama bagaimana menciptakan semacam pembelajaran bareng, kita sharing kayak gitu, mengajak orang guru-guru yang mungkin masih gagap terhadap teknologi ini untuk duduk bersama, kemudian belajar bersama pelan-pelan. Jadi metode mengajarkan beliau-beliau yang mungkin masih gagap terhadap teknologi, yang mungkin usianya jauh lebih, rentangnya lebih tinggi daripada kita, itu memang secara pelan-pelan seperti itu, dan mungkin nanti juga memang butuh pendampingan kita kayak gitu, tidak bisa kita lepaskan seperti itu. Salah satunya kemarin di tempat kami, memang banyak ya usia guru di sekolah kami itu memang usianya masih muda, tergolong muda ya, banyak yang milenial kayak gitu. Tetapi ada juga guru-guru yang memang sudah senior, itu yang memang sudah sepuh kayak gitu, dan secara teknologi itu jelas kalah jauh dengan yang usia milenial. Nah, ini kemudian kita undang bersama, kita misalnya kita bikin Google Form kayak gitu. Salah satunya kemarin kita bikin Google Form bersama di kelas kayak gitu, kita berikan presentasinya, begini caranya, kita dampingi satu kali bertanya, kita dampingi terus sampai kemudian merasa nyaman dengan belajar, karena ini akan menjadi masalah ketika beliau-beliau ini juga tidak nyaman belajarnya kayak gitu. Ketika kita belajar dalam posisi yang tidak bahagia, itu ilmu yang kemudian masuk itu juga tidak akan optimal terserap gitu. Begitu Pak, mungkin nanti bisa kita lanjut sharing lagi. Ya, begitu, Dek. Iya, ya makasih Bu Umi. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Guru. Silakan Pak Randy bisa nyalain mic-nya biar bisa langsung komunikasi dengan Bu Umi dan lebih enak, Pak. Silakan Pak Randy. Monggo yang mungkin mau menyampaikan lagi ya. Iya. Ini Pak Randy, oh jaringannya jelek Bu, jadi nggak bisa pakai mic. Ini Pak Randy menanggapi, tapi kadang ada guru nih yang kalau diajar orang yang lebih muda, nah itu kira-kira gimana tuh Bu? Kalau ada guru yang apa istilahnya ya, belum mau gitu kalau misalkan di diskusi bareng gitu sama guru-guru yang muda, nah kira-kira gimana? Ya, nah baik, terima kasih. Ini dari moderator menyampaikan bahwa bagaimana kemudian kalau guru yang mungkin sudah senior, kemudian usianya memang lebih tua, kemudian tidak mau untuk kemudian belajar bareng, dituturi kayak gitu, ya ini memang menjadi tantangan bagi kaum yang junior seperti itu ya, karena memang pendekatannya pun kalau itu tidak bisa, maka gunakan pendekatan struktural kayak gitu. Kepala sekolahnya menugaskan bersama untuk belajar bersama kayak gitu, karena terikat, jadi terikat dengan aturan yang berlaku di sekolah secara resmi. Misalnya dibuatkan SK untuk belajar bersama kayak gitu. Tetapi ini juga memang butuh kesadaran lagi kayak gitu. Walaupun sudah dibuatkan SK, tetapi kalau misalnya tidak mau untuk kemudian belajar bersama, ini juga akan jadi masalah seperti itu. Tapi ketika sudah ada SK dari sekolah untuk belajar bersama, itu insya Allah jauh lebih mudah seperti itu, karena di kami sendiri di itu sudah terbiasa setiap ketugasan itu memang menggunakan surat SK ya dari kepala sekolah seperti itu. Begitu? Ya, terima kasih. Masih ada di Pak Randy juga. Ya. Jadi itu Pak Randy tadi yang tanya. Ya, gimana Pak Randy, mungkin sudah terjawab? Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Randy. Ada yang tanya lagi Bu dari Bu Yulia. Tanya Bu. Ya, gimana? Pembelajaran daring itu
mengantisipasi radiasi smart anak-anak Bu, terutama anak yang masih 7 sampai 13 tahun. Ya. Sudah? Sudah. Baik. Baik, teman-teman semuanya. Nah, ini juga menjadi masalah buat kita juga ya. Karena memang berada di gadget itu juga akan harus diupayakan bersama gitu. Jadi salah satu yang bisa mengupayakan adalah orang tua. Jadi kalau pendekatannya tiap keluarga mengamankan peserta anaknya masing-masing, kemudian untuk menjaga dari radiasi, itu saya pikir memang bisa membantu pemerintah seperti itu. Karena memang kalau kita mengandalkan terus kemudian kita meminta bantuan dari pemerintah kemudian untuk mengadakan secara massal bagaimana untuk agar anak itu terlindungi dari radiasi, mungkin ini juga butuh proses yang agak lama seperti itu. Padahal PJJ kita terus berlangsung seperti itu. Nah, ini memang PJJ ini memang selain butuh materi juga butuh kesadaran dari orang tua untuk tetap melihat kesehatan anaknya seperti itu. Karena memang saya sendiri juga di depan laptop mungkin harus mengecek pekerjaan anak satu-satu, memilih kayak gitu, itu wah pusing sekali kayak gitu kalau misalnya ya jelas ya kena radiasi seperti itu. Ya makanya saya gunakan kacamata sendiri. Jadi dari swadaya sendiri kayak gitu, tidak dari sekolah kayak gitu. Nah, ini ya mungkin kalau bagi yang kurang mampu ini juga akan menjadi masalah tersendiri, tetapi mungkin bisa dikomunikasikan dengan sekolah juga bagaimana untuk kemudian ada kebijakan, mungkin tidak satu hari melihat video terus, tapi bisa dikombinasikan dengan pekerjaan lain seperti pekerjaan yang berbasis karya seperti itu. Jadi anak bisa mengerjakan lain di luar, misalnya mereka di sawah mencari meneliti apa yang memang terkait dengan konstekstual dengan pembelajarannya kayak gitu. Jadi tidak monoton harus berada di depan gadget atau laptop, karena memang itu juga mempengaruhi kesehatan mata anak-anak kita seperti itu. Begitu, Dek. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Umi, luar biasa banget. Nah, jadi pada intinya itu bagaimana seorang guru bisa memberikan inovasi yang baru gitu ya Bu. Jadi tidak hanya monoton kita dengan Zoom gitu kan, bertatap layar gitu, tapi juga ada proyek yang bisa diberikan itu malah lebih dekat dengan lingkungan, dengan daerah di sekitar gitu ya Bu ya. Ya. Yes. Ini ada lagi Bu yang tanya dari Bu Dahnian, bagaimana dengan posisi yang di daerah notabene orang tua tadi dan tidak teknologi, dan tidak semua orang punya HP canggih. Dari 26 siswa yang saya ajar, hanya 16 siswa yang bisa mengikuti kegiatan. Nah, yang 10 siswanya ada keterbatasan untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kira-kira gimana nih Bu solusinya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini ada satu permasalahan juga. Mungkin ketika dalam satu kelas itu tidak semuanya punya HP canggih yang bisa mengakses informasi atau ilmu yang diberikan dari guru seperti itu ya. Nah, salah satu kebijakan di sekolah negeri yang lain itu adalah ketika orang tuanya tidak memiliki gadget yang canggih seperti sebenarnya ini juga kembali pada gurunya sendiri kayak gitu, karena tidak semuanya itu semua pembelajaran itu membutuhkan gadget yang canggih. Artinya kita masih bisa melakukan itu dengan WA kita, memanfaatkan dengan WA kita. Kita bisa memberikan rekaman kita bisa memberikan video kita yang itu jauh lebih ringan dan lebih mudah untuk diakses semua peserta didik ataupun wali murid kita kayak gitu. Tetapi ketika kemudian saya juga kurang bisa tahu ya ini sedang di HP yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu, tapi mungkin ini juga bisa menjadi solusi. Jadi sekolah juga misalnya ini di sekolah itu memberikan materi tapi dalam bentuk mobil di sekolah kayak gitu. Itu bagi yang mungkin tidak punya gadget atau mungkin gadgetnya yang tidak bisa mengakses
mengakses informasi kita. Jadi orang tua diminta untuk datang ke sekolah seperti itu untuk mengambil pembelajarannya kayak gitu. Dan ini juga menjadi tugas dari guru sekaligus guru itu juga memiliki tugas lebih ketika tidak semua peserta didik kita mampu mengakses informasi yang kita berikan melalui daring. Jadi kita juga menyiapkan yang versi tatap muka tetapi dilakukan di rumah masing-masing kayak gitu. Nah, ini harus kita yang kreatif, jangan sampai bentuknya cuman kerjakan halaman sekian, baca halaman sekian, kerjakan halaman sekian. Nah, itu juga ya boleh sih sekali 2 kali dilakukan nggak apa-apa. Atau kelas bawah kadang juga masih seperti itu nggak apa-apa sih, karena memang peserta didik kita juga memiliki buku di rumah. Cuma nanti porsi yang dikerjakan itu dikurangi, jangan banyak seperti itu. Jadi hanya materi-materi yang esensial yang memang pokok saja yang diberikan kayak gitu, yang untuk dipelajari kayak gitu. Itu mungkin bisa menjadi alternatif ketika memang tidak bisa benar-benar untuk menggunakan HP yang bisa mengakses informasi dari guru kayak gitu. Begitu, Dek. Oh iya, terima kasih banyak Bu Umi. Mungkin ya Bu Daniar. Ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin Bu Daniar mau. Terima kasih Bu. Ya. Mungkin ya kita bisa ini ya, teman-teman semuanya kalau misalnya di luar diskusi ini boleh kok ke tempat saya, mungkin ke taman baca saya kayak gitu ya, kita sharing diskusi terkait dengan permasalahan yang mungkin dialami oleh guru kayak gitu, yang mungkin dialami oleh orang tua, yang mungkin dialami oleh peserta didik. Dan di sini juga mungkin teman-teman bisa mengakses beberapa buku yang mungkin bisa dipinjam untuk dibawa pulang kayak gitu. Ini sekalian promosi ya, Dek ya. Jadi kalau di tempat kami ini, itu orang tua itu diberikan jadi ada piagam penghargaan untuk orang tua, ucap terima kasih dari sekolah bahwa orang tua sudah melakukan pendampingan selama masa pandemi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anaknya, kemudian mendampingi, kemudian motivasi, itu kami berikan, ada piagamnya yang diberikan kepada tua seperti itu. Begitu? Iya, terima kasih Bu Umi. Nah, itu salah satu Bapak Ibu semuanya tadi yang sudah saya sampaikan di depan bahwa Bu Umi ini luar biasa memiliki perpustakaan mandiri yang sudah sangat lengkap ya Bu Umi ya. Bisa sangat untuk kita nanti Bapak Ibu ya, insya Allah gunakan kita bersama kayak gitu. Ya, butuhkan alat bantu mungkin untuk pembelajaran yang akademik maupun non akademik gitu ya Bu Umi. Silakan. Ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman ada yang masih pengen diskusikan? Ada yang mau menambahkan? Halo, teman semuanya atau yang pengen di-sharingkan? Kita sharingkan bersama kayak gitu. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Dahniar Agustina. Saya guru SD di Lampung, Bu. Di SD 1 Purnama Tunggal, itu letaknya di Lampung Tengah, Bu. Iya. Nah, itu tadi permasalahan saya 1. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, bagaimana sistem penilaian ketika anak yang tidak mengikuti kegiatan daring karena terbatasnya handphone, kemudian tetapi ketika ulangan atau ada ulangan semester itu kita bagikan ke rumah-rumah. Nah, tetapi kegiatan daring itu dia tidak mengikuti. Nah, hal ini membuat sebagian guru yang mengajar itu masalah penilaian itu dianggapnya anak itu tidak peduli dengan kegiatan belajar mengajar.
Itu dari sisi guru ya Bu, karena kita sharing atau ketika kita rapat itu sebagian guru mengatakan anak ini tidak menghargai tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jadi penilaiannya itu tadinya dia itu peringkat misal peringkat 1, dia kemudian karena tidak mengikuti kegiatan daring, dia harus turun di peringkat misalkan 3 gitu. Itu bagaimana ya Bu solusinya? Terima kasih. Berarti memang ini kasuistik atau memang menggejala terjadi di beberapa anak, Bu? Atau mungkin beberapa anak atau satu mungkin ya? Ya. Gimana Bu? Ini ya. Ini sifat kasuistik satu anak atau beberapa anak mungkin ada beberapa kegiatan daring atau lebih banyak. Tapi ini memang anaknya memang menyepelekan atau sepertinya ada beberapa yang nggak punya, ada yang punya tapi mungkin dia tidak ngerjain kayak gitu Bu. Gimana kita penilaiannya itu, karena dari guru itu langsung menjudge ya, maksudnya dia ini tidak menghargai kegiatan ini, jadi peringkat harus diturunkan, nilai dia tidak ada tambahan dan dia harus turun peringkat gitu Bu. Itu sebetulnya baiknya seperti apa Bu? Ya. Baik, jadi tetapi memang si anak ini, beberapa anak ini bukan kemudian bermaksud secara sengaja untuk kemudian meninggalkan daring, ya? Atau sengaja? Sengaja ya? Sepertinya ada yang sengaja, karena dari teman saya, partner saya itu yang peringkat 1 ya Bu? Iya. Ya, itu. Dan dia orang tuanya juga guru Bu, jadi dia paham kan tugas sekolah dan kegiatan sekarang ini kita pakai daring, itu dia paham, tapi nggak tahu kenapa dia tidak mengerjakan tugas gitu loh. Terima kasih. Ya, insya Allah ditangkap ya. Baik, terima kasih Mbak. Siapa sih namanya? Daniar ya. Ya, Mbak Daniar, terima kasih ya atas sharingnya. Yang mungkin saya juga baru pertama kali ini mendengar kondisi di Lampung Tengah seperti itu. Memang ya bermacam-macam lah dinamika yang terjadi di setiap sekolah tentunya berbeda tantangannya, di setiap juga berbeda, setiap guru juga berbeda tantangannya. Nah ini memang ada di beberapa anak mungkin menyepelekan. Di tempat saya pun juga ada seperti itu. Ada Mbak, ada sekali seperti itu. Beberapa anak yang orang tuanya memfasilitasi, tetapi justru anaknya itu nggak mau mengerjakan kayak gitu. Nah ini kami melakukan treatmentnya. Yang pertama bahwa pembelajaran ini, hasil evaluasi ini akan berpengaruh pada nilai rapot seperti itu. Itu salah satunya. Tetapi itu dilakukan secara pribadi ya, hanya pembicaraan antara guru dengan orang tua yang bersangkutan. Tidak kemudian diekspos di grup kelas gitu. Karena memang tujuan kita itu tidak tujuan utama bukan kompeten, bukan seperti itu, tetapi ini kita sampaikan aja seperti itu mungkin sebagai treatment aja biar anak itu berpikir kayak gitu, karena memang kalau memang dia itu memang sengaja, itu kita harus memberikan treatment, tidak sekedar ya udahlah dibiarkan saja kayak gitu. Kalau saya pribadi ketika ada anak yang tidak mau mengerjakan kayak gitu, saya
tanya kepada orang tuanya, saya buka diskusi, ada apa toh Bun masalahnya si anak ini, sudah Bu, ini sudah diminta mengerjakan, nggak mau, dirayu-rayu, nggak mau, dikasih hadiah, nggak mau, kayak gitu. Ya berarti kita gunakan penilaian sikap kayak gitu. Ini penilaian sikap ini juga bisa kita masukkan kayak gitu untuk kemudian menjadi bekal kita menilai akademiknya kayak gitu. Karena memang ini ya agak susah juga ketika memang tidak secara sengaja meninggalkan kayak itu, dan kita juga tidak punya data penilaian secara akurat kayak gitu. Ini menjadi masalah tersendiri. Jangan sampai kita memberikan nilai secara cuma-cuma kayak gitu, udah tak berikan segini kayak gitu, atau tak berikan segini biar peringkatnya tidak turun kayak gitu, tetap ada peringkatnya, enggak ya, tapi kita lihat secara menyeluruh kayak gitu, gimana kemudian dan sikap si anak ini juga. Kalau di kami itu ini menjadi bagian nilai pendukung si anak kayak gitu. Jadi ketika nilai akademik itu bisa turun dengan melihat sikapnya, nilai sikapnya. Jadi kalau kita anak itu nilai akademiknya untuk pendidikan agama Islam kok 99, padahal secara semuanya terkait dengan sikap, terkait dengan mutabaah yang dilakukan di rumah itu kosong seperti itu. Itu enggak nah itu bisa diturunkan kayak gitu kalau di kami seperti itu. Mungkin setiap sekolah itu memiliki kebijakannya sendiri yang mungkin itu nanti Daniar bisa berkomunikasi juga dengan rekan kerjanya dan juga dengan kepala sekolahnya, bagaimana kemudian mengambil keputusan yang terbaik untuk memberikan nilai yang layak bagi si beberapa anak ini. Karena kalau di kami itu sudah terbiasa untuk menjalin komunikasi antara guru dengan sekolah bidang kurikulum. Artinya apa yang kemudian kami lakukan ketika kita memberikan treatment, itu kita share dulu kepada kurikulum kayak gitu. Boleh tidak itu berjalan treatment itu di ACC? Enggak. Kalau misalnya dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu enggak, maka kita tidak jadi melakukan treatment itu. Jadi memang pola komunikasi yang dibangun di stakeholder sekolah itu memang harus berjalan, Mbak. Semuanya harus dijalankan secara utuh kayak gitu. Termasuk kita juga ini ya mungkin jadi saran juga kita mendatangi orang tuanya, silaturahim kayak gitu, atau mungkin kita komunikasi aja via WA kayak gitu, tapi dengan komunikasi yang terbaik yang mungkin dari hati ke hati kayak gitu. Begitu, Mbak. Gitu ya. Kalau ada yang lain lagi yang mau diskusikan boleh. Gitu ya, Bu Daniar sudah dijawab ya. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya atau mau menambahkan silahkan. Nah, ini sebenarnya aku mau tanya Bu, tapi ini cuma tanya biasa aja ya. Nah, tadi kan Ibu sempat nggak hanya tapi juga karakter gitu ya Bu. Nah, gimana? Putus-putus deh. Putus-putus. Oh, jadi tadi kan Ibu menyampaikan kalau penilaian itu tidak hanya dari akademik, tapi juga dari karakter sikap gitu ya, Bu. Nah, kira-kira nih poin-poin apa sih gitu kan pentingnya supaya nanti penilaian di akhir seperti rapot itu tetap relevan gitu Bu. Kan harus ada lain ya, berbeda dengan offline. Nah, kira-kira kalau daring ini gimana sih supaya nanti nilai-nilai itu tetap relevan gitu? Ya. Terima kasih, mungkin ini salah satu hal yang saya tangkap ya. Jadi bagaimana agar nilai dari daring itu relevan dengan hasil akhir kayak gitu. Karena memang mungkin salah satunya anak ketika ada murid-murid kita itu sebenarnya yang paling tahu kondisi murid kita secara akademik. Jadi di kelas itu kita sudah, oh ini anak yang secara akademiknya
golongan kategori rendah. Ini yang sedang, ini yang kemudian tinggi kayak gitu. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika daring, kenapa kok anak-anak yang mungkin dia di level akademiknya rendah, akademiknya sedang, itu kok malah lebih melejit daripada mereka secara nilai ketika di kelas itu yang paling tinggi, dan kemudian secara kepintaran juga yang paling tinggi, tapi kemudian kenapa kok nilainya bisa menyalip kayak gitu. Ini juga dapat terjadi ya. Makanya ini harus menjadi frame berpikir antara guru dan orang tua itu harus selaras. Jadi kita menekankan pada proses bukan hasil. Jadi jangan sampai orang tua itu terobsesi memiliki nilai yang terbaik buat anaknya, padahal anaknya itu mampu. Akhirnya dibantu dengan orang tuanya untuk mengerjakan berbagai tugas itu. Nah, ini jelas hal yang harus kita tinggalkan kayak gitu. Tetapi di sini yang perlu kita lakukan adalah ketika seperti itu, maka guru itu bisa mengambil penilaian yang lain. Oh, ini anak ini sebenarnya belum mampu kayak gitu. Tetapi kenapa nilainya tinggi? Makanya di sini ada kita itu punya data yang lain kayak gitu, terkait dengan sikap, terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang ia ikuti selama ini kayak gitu. Itu bisa kita gunakan sebagai data kita kayak gitu untuk kemudian menurunkan. Karena ini juga yang kami lakukan ketika ini kok sebenarnya ini belum bisa dia capai, tapi kenapa kemudian mungkin itu ada intervensi dari lingkungannya seperti itu. Nah, ini memang kejelian dari para guru memetakan kemampuan anak-anak sama kemarin sebelum masa pandemi kayak gitu. Saya kira setiap guru sudah si A itu sekian, si B itu sekian kayak gitu. Jadi dari itu membantu efektifkan saja, tidak itu menjadi kayak BIM salah BIM kayak gitu. Tapi kalau seperti itu kebijakan guru harus dilakukan seperti itu. Begitu, Mbak Nam? Iya, Bu. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman mau menambahkan atau monggo silahkan. Ini ada yang tanya, Bu Umi. Ya, Ibu ada yang menyampaikan sesuatu. Ini udah, ya Ibu, ini tanya Bu Umi mengajar di jenjang apa, Bu? Oh, saya mengajar di bidang Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Itu Bu Daniar sudah terjawab? Iya, maksudnya SD, SMP, SMA, Bu. Oh, sekolah dasar, Bu. Sekolah dasar. Di sekolah dasar. Itu? Ya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau mau menambahkan? Halo, Mbak. Oh iya, halo. Saya mau nanya, boleh, Mbak? Silakan, Bapak. Ya, Assalamualaikum, Bu Umi. Waalaikumsalam, Pak. Bu Umi, ini saya mau bertanya terkait dengan menurut hasil evaluasi pembelajaran daring, siswa putra itu cenderung lebih banyak tidak aktif. Apakah pengalaman Ibu melakukan pembelajaran daring seperti itu? Lalu bagaimana solusinya untuk mengaktifkan siswa belajar secara daring? Gitu, Bu Umi. Iya. Yes, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Memang di kami juga menemui seperti itu, jadi banyak yang kemudian menchat saya secara pribadi, tidak di grup, itu adalah bunda, orang tua yang memiliki anak laki-laki seperti itu. Yang perempuan pun sebenarnya ada sih yang kemudian tidak mau mengerjakan sama sekali, tapi itu presentasinya hanya sangat kecil seperti itu. Jadi satu kelas itu tidak di semua kelas, hanya satu kelas tertentu itu satu anak putri itu tidak mau sama sekali mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian beberapa anak laki-laki itu memang juga tidak mau mengerjakan tugasnya. Tetapi di sini saya tidak kemudian membiarkan kondisi ini berlarut-larut ya. Saya tetap menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Bukan dengan si anak dulu ya, tetapi dengan orang tuanya dulu, karena
karena anak tidak mau mengerjakan pembelajaran itu sebenarnya banyak faktornya. Tidak hanya malas dari dalam dirinya, tetapi mungkin juga lingkungan itu ikut berpengaruh juga terhadap diri si anak. Mungkin juga orang tuanya ditinggal pergi kemana, ada anak yang kemudian stres karena teman-temannya sudah mengerjakan dan dia sendiri belum mengerjakan karena orang tuanya tidak ada pada saat itu karena harus kerja, semuanya harus keluar kayak gitu, tidak bekerja dari rumah tetapi bekerja di luar dari ini kebanyakan dari mereka dari tenaga medis kayak gitu yang mereka bekerja dengan shift-shiftan kayak gitu. Nah, kami tetap menyiasatinya dengan komunikasi, Pak. Pola komunikasi yang kami bangun dengan orang tua dan kami pelan-pelan setiap saat dari pagi mungkin kita akan jadi kemarin itu saya karena anak saya itu juga tidak mau mengerjakan sama sekali, Pak. Jadi setiap kali sampai orang tuanya itu yang mirip. Jadi ini pertengkaran antara orang tua dengan anak seperti itu. Tetapi kemudian saya sampaikan pada orang tuanya dengan baik-baik. Kemudian jangan sampai orang tua itu meminta anaknya mengerjakan daring ini dengan apa ya? Dengan pokoknya harus dikerjakan, harus selesai, harus dapat nilai bagus kayak gitu. Itu juga bisa salah satunya menyebabkan anak itu malas mengerjakan kayak gitu. Nah, ini kita upayanya seperti itu dan ternyata orang tuanya salah satu yang kemarin menjapri saya itu juga menyampaikan sampai memberikan motivasinya itu pada anak dan akhirnya pada malam hari itu mau mengerjakan. Nah, ini kalau intervensi dari guru itu mungkin tidak ya bisa kita lakukan ketika anak itu mau mengerjakan, tetapi porsi orang tua lebih besar. Jadi orang tuanya terbuka dulu bahwa orang tuanya itu adalah tanggung jawab dari si anak itu sendiri seperti itu. Jadi bukan tanggung anak itu langsung dilempar kepada gurunya, enggak seperti itu. Tapi sekarang frame berpikirnya bahwa orang tua itu juga sangat bertanggung jawab kepada setiap anaknya dalam menyelesaikan semua proyek atau tugas yang diberikan oleh si guru. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Memang harus ada upaya yang serius dari guru, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, dan orang tua itu sendiri yang kemudian harus memotivasi si anak. Ini penting sekali, Pak. Jadi motivasi kepada anaknya masing-masing itu yang diharapkan dilakukan oleh setiap keluarga seperti itu. Jadi memang ini kondisi keluarga itu juga sangat mempengaruhi si anak seperti itu. Jadi makanya kemudian kenapa kita mengadakan sekolah orang tua, di sekolah kami itu ada sekolah orang tua, itu memang salah satunya agar selaras sudut pandang antara guru dengan orang tua. Guru tidak bisa begitu saja diberikan beban anak saya harus bagus seperti itu dari orang tuanya. Saya sudah membayar tinggi, saya sudah begini, mau anak saya langsung pintar, langsung begini, karakternya bagus. Nggak bisa seperti itu. Kita hanya sebagai fasilitator kayak gitu, yang orang tua itu mengambil peran yang sangat besar di sana kayak gitu. Begitu, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Memang ini butuh apa ya? Ya, supaya kita sungguh-sungguh dan dia bersabar seperti itu, karena memang kalau kita sekali kemudian komunikasi dengan orang tua kok sepertinya buntu ya, orang tuanya tidak motifnya ya. Nah ini jangan kemudian udahlah putus asa gitu ya. Semoga bisa mendidik kita juga menjadi guru yang lebih sabar. Memang pemicu karakter baik dalam diri kita sendiri sebenarnya. Begitu, Pak? Halo? Begitu, Pak? Udah terjawab? Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi harus ada koordinasi dan kolaborasi dengan orang tua ya, Bu? Iya, sama-sama, Pak. Apakah masih ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan
menambahkan, menyampaikan pendapat, atau mau Boleh menambahkan. gimana, Bu? Sudah tidak ada ya? Mungkin karena sudah terlalu malam kali ya. Terima kasih banyak, Bu Umi. Nih, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau menambahkan atau bertanya, mungkin Bu Umi bisa memberikan sebagai penutup, Bu, closing statement. Silahkan Bu Umi untuk menambah motivasi, menambah semangat untuk para guru yang ada di Indonesia. Tentunya kita tahu kalau peran guru itu sangat berpengaruh untuk generasi muda, khususnya di Indonesia saat ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang berprofesi sebagai guru. Insya Allah ini adalah profesi yang mulia. Ya, ketika kita niat untuk Allah kayak gitu, insya Allah akan menjadi amal yang tidak terputus seperti itu. Ketika diamalkan oleh anak didik kita, itu akan menjadi ladang pahala buat kita sendiri. Jadi, menguatkan diri kita secara hubungan dengan Allah. Mungkin bagi yang beragama Islam seperti itu, tapi bagi yang non Muslim mungkin bisa mendekatkan dirinya dengan Tuhan kayak gitu. Itu diperkuat. Kita berdoa optimis bahwa kita itu akan mampu melewati ujian ini. Insya Allah tidak ada ujian yang tujuannya tidak bisa dilalui, tapi semua ujian itu pasti bisa dilalui seperti itu. Dan yang bisa guru lakukan adalah tetap menyehatkan pikirannya, karena pikiran itu akan berpengaruh pada setiap tindakan kita. Jadi kita sehatkan pikiran kita, kita sehatkan mental kita. Jangan sampai kita itu juga ikut yang panik, kita ikut yang ketakutan, kita ikut yang aduh bagaimana ya. Jangan sampai seperti itu. Kita sehatkan mental kita seperti itu. Kemudian kita juga mau belajar. Jadi salah satu kata kuncinya, kalau kita tidak sesuatu, maka kita tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu salah satu kuncinya. Jadi saya termasuk salah satu orang yang suka belajar. Ketika ada apapun itu biasanya saya ingin ikut karena memberikan yang terbaik buat anak didik saya kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah menyerah untuk belajar. Kesabaran itu kalau bisa menjadi karakter yang terus melekat dalam diri kita, terutama di masa pandemi ini, kita mungkin menghadapi protes-protes dari orang tua, anak saya bosan, anak saya seperti ini, kita hadapi dengan senyuman, kita tetap optimis, pandang diri kita itu positif, dan kita merasa bahagia seperti itu. Insya Allah akan mampu untuk memberikan yang terbaik buat peserta didiknya. Salah satu itu yang penting untuk kita adalah doa dan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu deh, sedikit. Terima kasih banyak, Bu Umi. Mungkin ada Bapak Ibu yang